Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, dan subtema 3, ayo cintai lingkungan. Tumbuhan dan hewan dapat memberikan manfaat jika terawat dengan baik. Sayangnya, tidak semua orang memperhatikan hal ini. Mencintai lingkungan adalah cara kita ikut serta menjaga kelestarian lingkungan. Mencintai lingkungan dapat dilakukan dengan cara sederhana seperti berikut ini. Jadi teman-teman bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan seperti di bawah ini ya. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, menghemat kertas, kemudian merawat tumbuhan dan hewan yang ada di rumah. Dan yang keempat, menjaga tumbuhan dan hewan dimanapun kita berada, seperti tidak memetik daun, bunga, bakal buah tanpa tujuan yang jelas, dan sebagainya. Dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan tersebut dalam keseharian, tentunya lingkungan akan terawat dan terjaga kelestariannya. Pernahkah teman-teman berpetualang ke desa? Tanpa kita sadari, lingkungan alam memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Untuk lebih jelasnya, mari kita baca teks di bawah ini atau berikutnya. Bacaan ini ada di buku paket teman-teman, halaman 95. Kita baca bersama-sama. Saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edu bersepeda menyusuri jalan di sekitar sekolah. Tanpa disadari, mereka sampai di daerah pedesaan. Pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa berjajar. Ada pohon mahoni, pohon asem, dan pohon mangga. Pemandangan yang sangat indah. Di ujung jalan mereka berjumpa seorang tua, Pak Jajak namanya. Ia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan akan membawanya pulang. Untuk apa daun-daun kering itu, Pak? Tanya Dayu. Untuk pembuatan pupuk kompos. Ayo, ikut Bapak ke kebun, jawab Pak Jajak. Pak Jajak mengajak Dayu dan teman-teman berkunjung ke kebunnya. Di sana, Pak Jajak memelihara berbagai hewan ternak seperti ayam, bebek, kambing, dan sapi. Ia juga memelihara kerbau untuk membajak sawah. Pak Jajak bercerita bahwa daun itu bahan campuran untuk membuat pupuk. Caranya, sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak, ditumpuk dan didiamkan. Sekitar 2 bulan, campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut kompos. Pupuk kompos ini disukai petani karena murah, mudah dibuat, dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen, jelas Pak Jajak.
Jadi apa yang dilakukan Pak Jajak adalah upaya agar lingkungan tetap terjaga sehingga sumber daya alam bisa tetap seimbang. Keuntungannya lagi, kebun Pak Jajak jadi subur, panen padinya melimpah, hewan ternaknya sehat dan gemuk. Hampir setiap hari Pak Jajak mampu menjual telur dan susu sapi. Sebagian hasil susu diolah menjadi yogurt yang enak dan lebih mahal harganya. Semua keberhasilan itu adalah hasil kerja keras Pak Jajak merawat tumbuhan dan ternaknya. Dari petualangan itu, Dayu dan teman-teman semakin peduli lingkungan. Ayo amati gambar berikut ini ya teman-teman. Nanti berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan tanaman dan hewan yang terawat. Ini ada di buku teman-teman halaman 97. Dari gambar ini tumbuhan yang terawat misalnya. Lihat, diamati, nanti dikerjakan di buku paketnya. Itu ada hewan kambing dengan tubuh yang gemuk. Kemudian ada tanamannya hijau, kemudian kudanya, dan ada ayam dan sebagainya. Dan kita lanjutkan. Nah, ini satu contoh hewan ternak. Itu sapi, di mana sapi itu kelihatan tulang-tulang iganya yang menandakan bahwa sapi ini atau hewan ternak ini tidak terawat dengan baik. Beda dengan sapi yang ada di bawah ini. Sapinya terlihat gemuk. Itu menandakan bahwa sapi tersebut terawat dengan baik. Untuk yang lain nanti bisa dikerjakan. Kita lanjutkan. Dari gambar di atas, menurutmu bagaimanakah ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat? Nah, kita bahas satu-satu. Ciri-ciri tumbuhan yang terawat. Tadi daunnya berwarna hijau. Dan yang kedua, bebas dari hama. Yang ketiga, daunnya tidak berlubang dimakan hama. Kemudian, ciri-ciri tumbuhan yang tidak terawat, batang daunnya layu. Daunnya berwarna kekuningan atau coklat. Kemudian yang ketiga dipenuhi hama atau gulma. Dan bagaimana ciri-ciri hewan yang terawat? Pertama, bulunya bersih, badannya tegap, gerak lincah, dan jarang sakit. Kalau ciri-ciri hewan yang tidak terawat, itu malas bergerak, baunya tidak sedap, bulunya kotor, dan banyak kutu. Kemudian, bagaimana cara kita mencintai lingkungan? Dapatkah kamu menyebutkan contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Nanti dikerjakan, kemudian kita baca teks berikut ini. Judulnya pergi ke pasar. Pulang sekolah, Udin, Lani, dan Beni berkunjung ke pasar. Beni ingin membeli sapu hijau titipan ibunya. Hari itu pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu hijau. Tak beberapa lama,
Udin menutup hidungnya. Ia tak kuat menahan bau menusuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Lani dan Penny juga ikut menutup hidungnya. Untungnya, penjual sapu ijuk segera melihat. Untungnya penjual sapu ijuk segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu ijuk. Penny, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya, bisik Udin. Iya Udin, ayo kita pergi, sahut Penny. Mengapa baunya bisa seperti ini teman-teman? Tanya Leni. Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah-sampah yang tidak dibuang di tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit. Wah, kalau seperti ini terus, bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar, keluh Udin. Apa yang harus kita lakukan ya teman-teman? Salah satunya kita harus membuang sampah pada tempatnya, jawab Penny dalam hati. Mereka tidak ingin hal seperti ini terjadi pada lingkungan pasar. Hari itu Lani, Penny, dan Udin mendapat pengalaman berharga. Ini perlu diingat buat teman-teman semuanya. Jadi setiap orang itu berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Jadi ketika kita membuang sampah sembarangan, kita itu harus ingat, kita itu sudah mengambil hak orang lain. Jadi bagaimana cara kita menjaga lingkungan supaya selalu bersih? Caranya yang perlu teman-teman lakukan mulai dari saat ini dan dijadikan sebuah kebiasaan yaitu membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan walaupun sekecil apapun sampahnya. Misalnya bungkus permen, tidak boleh kita makan permennya, bungkusnya kita buang sembarangan, tidak boleh. Kemudian mengelompokkan sampah berdasarkan jenisnya. Jadi teman-teman kalau membuang dipisah sampah yang dapat didaur ulang, dipisahkan sendiri, dan yang tidak dipisahkan sendiri. Kemudian yang ketiga, menanam pohon di sekitar kita. Dan yang keempat, menebang pohon dengan sistem tebang pilih dan tebang tanam. Yang kelima, melakukan reboisasi. Keenam, membersihkan rumah dan halaman. 7, membersihkan selokan dari sampah supaya ketika hujan aliran air yang mengalir ke selokan itu bisa lancar. 8, menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Jadi ini bisa mengurangi polusi udara ya teman-teman. Kita lanjutkan. Merawat tumbuhan dan hewan termasuk perilaku cinta lingkungan. Nah, sekarang kita perhatikan bacaan berikut. Judulnya merawat tumbuhan dan hewan. Siti mengingat pengalaman bersama teman-temannya ketika bertemu dengan Pak Jajak. Pak Jajak memiliki kebun dan peternakan. Siti pun mengajak ayah dan ibunya berkunjung kembali ke sana. Di kebun Pak Jajak, Siti menemukan beberapa tanaman obat, di antaranya lengkuas, lidah buaya, dan sirih. Di sana juga ada hewan ternak, yaitu sapi, kerbau, kambing, ayam, dan bebek.
Mereka diajak Pak Jajak berkeliling melihat tanaman dan hewan ternak. Siti juga melihat Pak Jajak menyirami tanamannya. Menurutnya, hal tersebut sangat penting karena membantu kesuburan tanaman. Pak Jajak juga mengajak Siti melihat sapi-sapi yang sedang dimandikan. Siti gembira sekali dengan pengalamannya berkunjung ke kebun dan peternakan Pak Jajak. Ia ingin segera berbagi cerita tersebut bersama teman-temannya di sekolah. Setelah mengetahui informasi tentang cara merawat tumbuhan dan hewan, Siti semakin sadar pentingnya kedua hal tersebut. Perilaku merawat dan melestarikan tumbuhan dan hewan merupakan sikap peduli lingkungan yang dapat kita lakukan. Dan pertanyaannya, bagaimanakah cara kita mencintai tumbuhan dan hewan? Kita lihat slide berikutnya. Cara mencintai tumbuhan. Yang pertama, teman-teman bisa menanam tumbuhan di pekarangan rumah. Kedua, tidak merusak tanaman yang ada. Tiga, menyiram tanaman setiap hari. Keempat, memberi pupuk. Kelima, melakukan tebang pilih terhadap tumbuhan yang rawan. Keenam, melestarikan tumbuhan-tumbuhan langka. Dan cara mencintai hewan. Yang pertama, tidak menyakiti hewan. Dua, rajin memberi makanan dan minum yang layak pada hewan. Ketiga, rajin memandikan hewan tersebut agar tidak terkena penyakit. Kemudian teman-teman, kita mempunyai kewajiban menjaga lingkungan. Apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita? Amatilah gambar berikut ini. Di gambar pertama ada hutan gundul, kemudian ada banjir, seperti yang sekarang ada bencana banjir di beberapa daerah di kota, seperti di Cicurug. Kemudian tanah longsor. Kita bahas satu-satu. Hutan gundul. Jadi apa penyebab hal tersebut bisa terjadi? Kenapa kok bisa terjadi hutan gundul? Itu karena adanya penebangan hutan secara liar. Kemudian yang kedua, dampak bagi lingkungan. Ketika hutan gundul, lingkungan menjadi rusak. Dan dampak bagi masyarakat, ketika hutan gundul, masyarakatnya kesulitan mendapatkan air bersih. Kemudian sarannya, sebaiknya hutan tidak boleh ditebang sembarangan. Kemudian yang kedua ada banjir. Penyebabnya apa? Bisa saja hutan gundul dan penyempitan aliran sungai. Membuang sampah sembarangan juga bisa. Kemudian dampak bagi lingkungan, banjir merusak sarana dan prasarana umum. Dampak bagi masyarakat, masyarakat menderita kehilangan harta benda dan nyawa. Sarannya bagaimana? Sebaiknya tidak membangun rumah di tepi sungai dan tidak menebang hutan sembarangan. Saya tambahi, kita jangan membuang sampah sembarangan, apalagi membuang sampah di sungai. Kemudian tanah longsor. Penyebabnya adalah hutan gundul.
Dampak bagi lingkungan, lingkungannya menjadi rusak. Dampak bagi masyarakat, banyak rumah tertimbun dan bisa jadi banyak korban jiwa. Sarannya, sebaiknya tidak menebang hutan sembarangan dan tidak membangun rumah di daerah perbukitan. Kira-kira apa dampak dari kita tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan? Jadi kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajiban menjaga lingkungan berdampak merugi bagi warga tersebut karena bisa saja terkena bencana tanah longsor, banjir, dan sebagainya. Jadi menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan adalah merupakan wujud cinta terhadap lingkungan. Menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam merupakan tugas kita bersama. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan, dimulai dari hal yang kecil hingga yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sumber daya alam untuk dimanfaatkan oleh manusia. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijak adalah hal yang sangat penting untuk keseimbangan dan kelestarian alam. Sikap bijak tersebut merupakan wujud kecintaan terhadap lingkungan. Ayo kita mencintai lingkungan. Contohnya, kita membuang sampah pada tempatnya. Melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan sebulan sekali. Membuat bak penampungan sampah, menanam pohon di sekitar rumah, memisahkan sampah organik dan anorganik. Dan yang bukan contoh kita mencintai lingkungan, yaitu ketika kita membuang sampah di sungai. Membuang sampah sembarangan, enggan membersihkan lingkungan, kemudian belum menanam pohon di sekitar rumah, tidak peduli kebersihan lingkungan. Dan ciri-ciri kita mencintai lingkungan yaitu peduli terhadap lingkungan, membuang sampah sekecil apapun pada tempat yang telah disediakan. Tidak senang apabila ada orang yang membuang sampah sembarangan. Jadi kesimpulannya, mencintai lingkungan adalah kewajiban seluruh masyarakat. Dengan menjaga lingkungan, kita akan memberikan hak orang lain untuk hidup nyaman. Demikian untuk materi tema 3, subtema 3 kita cukupkan, kita tutup. Apabila ada salah dan khilaf, mohon dimaafkan dan diikhlaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.